Travel bubble itu adalah salah satu cara kebijakan dari destinasi, dari pemerintah untuk kita beradaptasi dengan COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat pariwisata yang ada di sini harus satu suara bahwa saatnya pariwisata Indonesia kalau ingin survive, pariwisata NTB kalau ingin survive, paradigmanya harus shifting. Shifting itu apa? Berbicara tentang berdampingan dengan COVID-19. Tapi saya ingin mulai dari masalah nih sebenarnya Bang Topan. Event MotoGP 2022 ini tidak hanya menjadi kabar gembira bagi Nusa Tenggara Barat, tetapi di media sekarang ini dibumbui dengan bau-bau tak sedap. Mulai dari markup hotel atau ada maklar harga hotel, lahan parkir dan lain-lain, akses jalan dan lain-lain. Saya ingin Bang Topan melihat ini secara komprehensif. Apa sebenarnya yang kita hadapi? Ini masalah dulu, mungkin nanti Pak Sekdis bisa menjawab bagaimana persoalan ini bisa dihadapi. Survei terbaru dari UNWTO itu mengatakan bahwa 54% dari wisatawan global preferensinya sudah berubah, kecenderungannya sudah berubah. Apa berubahnya? Dia mencari desa-desa wisata. Jadi jelas UNWTO mengatakan bahwa 54% perilaku preferensi wisatawan dunia itu bergeser ke desa-desa wisata. Kenapa desa-desa wisata? Pertama, karena desa wisata dianggap menjadi representasi daripada originalitas budaya, representasi daripada kelestarian alam, representasi daripada bagaimana cepatnya bangkitnya ekonomi masyarakat. Ya, jadi ini kan benchmark. Berarti market global sudah mengarahnya kemana? Ke desa wisata. Nah, destinasi itu sudah berkembang. Bukan rumusnya 3A lagi. Pertama adalah bicara tentang yang namanya attitude. Attitude daripada masyarakat pelaku industri di destinasi itu. Jadi, kalau berbicara tentang harga, bicara tentang layanan, kita ini boleh dapat untung, tapi untungnya yang rasional. Ada benar high season, tapi jangan sampai aji mumpung. Karena attitude ini sangat penting. Wisatawan yang datang akan bercerita tentang bagaimana karakter daripada masyarakat destinasi yang dia kunjungi. Dalam menyambut MotoGP ini ada batasan. Daripada harga batas atas, harga batas bawah. Disitulah ruang daripada pelaku industri pariwisata bermain. Attitude itu tadi nomor 4. Baru bicara tentang activity di bawahnya. Jangan berhenti di alamnya, jangan berhenti di digitalnya, jangan berhenti di hal-hal yang menjadi regular activity-nya, tapi cari potensi-potensi lain, cari pola-pola lain, sehingga ketika itu menjadi sebuah produk. Aktivitas di desa itu menjadi sebuah produk. Lalu ambience ini berkaitan juga dengan branding. Suasana apa yang ditawarkan? Travel bubble itu adalah salah satu cara kebijakan dari destinasi, dari pemerintah untuk kita beradaptasi dengan COVID-19. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sini, masyarakat pariwisata yang ada di sini, tidak hanya di Lombok Timur, harus satu suara. Satu suaranya apa? Bahwa saatnya pariwisata Indonesia kalau ingin survive, pariwisata NTB kalau ingin survive, pariwisata Lombok Timur kalau ingin survive, desa wisata Teteh Batu kalau ingin survive, paradigmanya harus shifting. Shifting itu apa? Berbicara tentang berdampingan dengan COVID-19. Salah satunya gila-gilaan menaikkan harga hotel. Ini kan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, apalagi ketika branding wisata di tingkat internasional sedang kita bangun. Ini MotoGP hitungannya adalah bulan. Ya, ingat kawan-kawan pelaku pariwisata semua, hitungannya bulan.
Belajar dari Thailand, dampak ekonominya itu adalah 70 juta US dollar. 70 juta US dollar ini dalam kurun waktu 14 hari selama persiapan perhelatan MotoGP. Kita selalu mempromosikan destinasi dengan paradigma konvensional. Apa itu? Kita jelaskan indah, ya betul itu indah. Ya, semua indah, semua desa wisata indah. Tetapi tidak semua orang tahu kekuatan cerita yang ada di desa wisata itu. Jadi, kalau kita ingin dikunjungi saat ini, nomor satu adalah cerita Teteh Batu itu apa? Cerita Lombok Timur itu apa? Story. Kalau kita punya kekuatan story itu, itulah magnet yang membuat wisatawan datang. Jangan dihilangkan tentang Sujono. Jangan dihilangkan tentang bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Teteh Batu. Jangan dihilangkan bagaimana kekuatan daripada Lombok Timur, Rinjaninya, dan semua kandungan-kandungan kekayaan alam yang ada di situ. Dengan segala ceritanya, backgroundnya. Event MotoGP 2022 ini adalah pintu masuk untuk kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tapi di dalamnya kita masih ada isu tentang attitude tadi, tentang sampah, tentang akses, dan lain-lain. Kalau menurut Bang Topan, ini adalah pintu masuk. Kita udah coba kemarin USBK, tapi evaluasi terus harus kita lakukan. Menurut Bang Topan, bagi para pelaku wisata, bagi pemerintah, bagi stakeholder, untuk bisa kemudian sampai pada keinginan kita membangkitkan pariwisata Nusa Tenggara Barat, apa hal yang harus bersama-sama kita lakukan sehingga mimpi itu terwujud? NTB itu adalah panggungnya dunia pariwisata. Jadi, untuk menuju MotoGP itu sudah jalurnya. Perhatikan lagi, 2015 dunia memberikan penghargaan destinasi halal kepada Lombok. 2021 Teteh Batu wakil Indonesia di kancah dunia. 2022 MotoGP sebentar lagi. Yang saya khawatirkan, kita ini nanti kebebeng. Apa artinya kebebeng itu? Nah, pelebur semua sudah tahu, tinjau-tinjau semuanya gitu. Nah, yang paling harus dipersiapkan seperti kata Yujop Afrik, Menteri Pariwisata yang legendaris itu. Jadi pariwisata itu kalau ibaratnya gas, maka budaya, sustainability, ya, attitude, ya, bagaimana kita ramah, services yang baik, itu adalah remnya. Ya, di dalam menyongsong MotoGP ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak dampaknya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga bahwa Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, pariwisata NTB itu dia tidak tergerus oleh kekuatan-kekuatan daripada pariwisata yang negatif, tanda petik, ya, sehingga pariwisata NTB itu justru memberikan keberkahan, menebar kemaslahatan, tidak memupuskan budaya-budaya, tidak menelantarkan alam, tidak membuat sampah bergelantungan di mana-mana, tetapi kembali bahwa pariwisata yang kita inginkan adalah pariwisata yang membawa kesejahteraan dan terjaganya nilai-nilai luhur daripada provinsi di Nusa Tenggara Barat ini.